Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan kita akal pikiran. Dengan akal pikiran itu maka kita dapat mempelajari semua kejadian-kejadian yang tentunya Allah bersengaja atas kejadian itu dan tentunya bermuara pada pengenalan dan ma'rifat. Selanjutnya selawat berangkaikan salam pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tobi dimanapun semua berada, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang mungkin bagi kita sudah sangat sering kita dengar, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil hikmah ataupun iktibar pelajaran dari setiap sejarah ataupun kejadian yang Allah jadikan. Pada kesempatan ini saya tidak akan bertanya lagi sahabat Tobi karena nanti saya juga akan menjawabnya. Berbicara mengenai penciptaan manusia, ternyata ini menjadi suatu fokus yang menarik perhatian khususnya bagi para ilmuwan. Kita mungkin masih ingat ada satu teori evolusi ya, yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Dan teori ini berakhir dengan missing link, artinya ada mata rantai yang terputus karena tidak ditemukan adanya fosil manusia setengah kera, sehingga teori ini tidak terbukti. Mungkin tidak bisa kita bayangkan sahabat Tobi, kalau setiap kera yang lahir akan berakhir menjadi manusia, maka akan penuhlah dunia ini dengan kera. Dan kita juga tidak pede menggantungkan foto keluarga besar kita di dinding rumah kita, karena ternyata yang paling atas nanti adalah gambar kera. Jadi orang Batak pun tidak bangga lagi dengan Marta Rombonya, ya. Akan bertambahlah monyet Jawa, monyet Batak, dan monyet-monyet lainnya ya. Sahabat Tobi, Maha Suci Allah yang telah menjadikan satu hari sebaik-baiknya hari yang ada matahari terbit di dalamnya. Itulah hari Jumat. Ada apa dengan hari Jumat ini? Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Hari di mana ia dimasukkan dan sekaligus dikeluarkan dari surga. Serta hari di mana yang kita yakini bahwa kiamat akan terjadi. Selanjutnya dalam kisah penciptaan Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan 4 malaikat utama, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, untuk mengumpulkan bahan baku penciptaan Adam yang berasal dari surga dan dunia, yang terdiri dari tanah, air, angin, dan api. Tanah berasal dari 4 penjuru dunia atau 4 kutub, dari daerah India, Mesir, Prancis, dan Babilonia yang sekarang disebut dengan Irak. Kemudian unsur air juga terbagi atas 3 bagian. Air tawar, kemudian air asin yang memberi rasa pada manusia. Kemudian adanya air anyir yang ini menjadi sumber permasalahan bagi manusia. Tapi Allah juga memberikan penetralnya di sini, yaitu air tawar. Bahan baku akhirat antara lain yaitu berasal dari pusat atau pusaran telaga Al-Kausar yang menjadi bahan baku kolbi Adam alaihissalam. Namun dari beberapa sumber lain dijelaskan bahwa bagian-bagian tubuh seperti kepala, perut, tangan, paha, betis, dan lain sebagainya itu juga berasal dari berbagai tempat yang ada di bumi atau dari 7 bumi. Nah, sahabat Tobi, setelah bahan baku tersebut terkumpul, maka dicampurlah
ya. Kalau kita ibaratkan seperti kita membuat kue ya, dicampurlah dalam satu wadah yang disebut dengan Alif Lam Mim. Ini adalah ayat pertama surat Al-Baqarah. Dan tentunya untuk hal ini kita perlu untuk berdiskusi dengan mursyid yang memahami tentang Alif Lam Mim ini. Nah, proses penciptaan ini dilakukan oleh malaikat Jibril dengan ucapan bismillah dan sholawat. Dan setelah jasad tadi terbentuk, Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran ini bisa kita temui dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sahabat Taubi, melalui ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Maha berkehendak. Namun dengan manajemen dan proses yang tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi Allah juga merespon. Ya, segala apapun yang Allah kehendaki adalah bermuara pada pengenalan atau ma'rifat. Sedangkan pertanyaan malaikat itu cukup beralasan dan bukanlah suatu bentuk pembangkangan terhadap Allah. Kenapa? Karena di 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, Allah telah menciptakan makhluk jin dan hewan dari api yang sangat panas. Dan mereka menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Sebagian referensi mengatakan Al-Hin dan Al-Binlah makhluk sebelum Adam. Di mana pada makhluk ini volume otaknya menyerupai otak manusia. Dan inilah yang dikenal dengan manusia purba yang sering kita pelajari dulu, misalnya seperti Pithecanthropus erectus, ya, Meganthropus, Lactobacillus, Streptococcus bulgaricus. Nah, itu yang terakhir bakteri ya. Itu bukan manusia purba ya. Nah, selanjutnya dengan kunnya Allah, maka ditiupkanlah ruh ke dalam jasad Adam oleh Sayyidina Ahmad. Dan bergeraklah mulai dari kepala, ya, mata, telinga, terus ke mulut dan seterusnya. Dan setelah ruh ditiupkan, maka Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda, kosakata ataupun data pengetahuan melalui ilmu isim. Dan ternyata malaikat tidak bisa menirunya. Saat itulah para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam, ya, kecuali iblis, sesuai dengan yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 33 dan 34, yang artinya Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan masuklah ia dalam golongan kafir. Sahabat Tobi, selanjutnya tinggallah Adam berjalan sendirian di surga tanpa pasangan dengan segala fasilitas yang Allah sediakan. Namun segala fasilitas ini tidak serta-merta membuat Adam merasa nyaman karena rasa keingintahuan yang besar tentang siapa sebenarnya pemilik yang menciptakan semua ini. Maka pada suatu ketika Adam tertidur sejenak dan lantas ia terbangun, ia mendapati ada seorang wanita yang duduk di dekat kepalanya. Wanita yang diciptakan dari dalam dirinya, yaitu dari tulang rusuknya yang paling atas sebelah kiri, yang pendek dan bengkok. Dan kemudian Allah membungkusnya dengan daging. Kemudian Adam bertanya, siapakah engkau?
Dan wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Untuk apa engkau diciptakan?" Wanita tadi menjawab, "Agar engkau tenang bersamaku." Kemudian malaikat bertanya kepada Adam, karena mereka mengetahui kadar keilmuan Adam, "Siapakah namanya, wahai Adam?" Adam pun menjawab, "Hawa." "Kenapa dinamakan Hawa?" tanya malaikat kembali. "Karena ia berasal dari sesuatu yang hidup," jawab Adam. Selanjutnya tinggallah Adam dan Hawa di surga, ya, surga Al-Ma'wa, sampai suatu ketika datanglah iblis menggoda. "Wahai Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa, yang apabila kau makan, maka kamu akan kekal dalam kenikmatan dan kau akan berkuasa, tidak akan hancur dan binasa. Tuhan kamu tidak melarang kamu untuk mendekati pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau manusia yang kekal dalam surga." Kemudian iblis juga bersumpah, "Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Selanjutnya Hawa memakan buah pohon itu terlebih dahulu. Ia tergoda atas bujuk rayu syaitan dalam wujud ular yang cantik dan besar. Kemudian Hawa mendesak Adam untuk melakukan hal yang sama, memakan buah itu, memberikan buah itu kepada Adam. Maka setelah keduanya memakan buah itu, sahabat Taubi, seketika terlepaslah kedua pakaian mereka dan terlihatlah aurat-auratnya, sehingga mereka berdua mulai menutupi dengan daun-daun dari pohon tersebut. Pada ayat ke-37 surat Al-Baqarah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang pertobatan, dan Adam pun bertaubat, ya, dengan kalimat yang sangat terkenal yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Sahabat Tobi, Adam dikisahkan menangis selama 70 tahun karena dosanya yang menyebabkan ia dikeluarkan dari dalam surga. Inilah bentuk pengakuan taubat, merendahkan diri, tunduk patuh serta rasa sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila rahasia ini dilakukan oleh anak cucu Adam, maka niscaya ia akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat Tobi, setelah Adam mengakui kesalahannya, ia memohon kepada Allah, "Wahai Robku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad, ampunilah aku." Kemudian Allah berfirman, "Bagaimana kau mengenal Muhammad, sedangkan aku belum menciptakannya?" Adam menjawab, "Wahai Robku, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu, kemudian kau tiupkan ruhmu, dan kau angkat kepalaku, sesungguhnya aku melihat tiang-tiang arsy bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ aku melihat engkau tidak menggabungkan sesuatu dengan namamu, melainkan ia adalah makhluk yang paling kau cintai." Kemudian Allah berfirman, "Kamu benar wahai Adam. Sekiranya bukan karena Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Dan karena kau sudah memohon atas hak Muhammad, maka aku ampuni segala dosamu." Kalimat taubat ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 23, dan akhirnya Allah mengampuni Nabi Adam dan Hawa. Namun mereka tetap harus turun ke bumi karena ketetapan Allah agar menjadi khalifah di sana. Akhirnya turunlah Adam dan Hawa ke bumi yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, perjuangan, ujian, dan cobaan. Adam dikisahkan diturunkan ke bumi di daerah yang disebut dengan Dahna yang terletak antara Mekah dan Taif. Sebagian hadis lain menyebutkan Adam diturunkan di Syafa, sedangkan Hawa di Marwa. Iblis juga ikut diturunkan di Distamisan beberapa mil dari Basrah, sedangkan ular diturunkan di Asbahan. Ada juga yang menyebutkan Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Adam turun ke bumi dengan membawa Hajar Aswad dan segenggam daun surga, dan tumbuhlah tanaman-tanaman obat di India pada masa itu. Sahabat Tobi, sebagai kesimpulan, yang pertama, Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, bahan baku penciptaan Adam berasal dari
surga dan dunia. Yang ketiga, Allah meletakkan ilmu pengenalan diri melalui pasangan yaitu wanita, sebagaimana perasaan Adam yang begitu kuat untuk mengetahui Tuhannya. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, yang pertama, Allah dengan bersengaja menciptakan sesuatu yang tiada menjadi ada, adalah semata-mata untuk mengabdi kepadanya, kembali padanya dengan bertaubat, sebagaimana yang dikisahkan oleh Adam alaihissalam dan Hawa. Yang kedua, ilmu taubat ini sudah dimulai dan ditunjukkan oleh Nabi Adam ketika beliau menyampaikan ilmu isim atau ilmu nama-nama kepada para malaikat, yang pada hakikatnya sesungguhnya adalah pembelajaran bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, lanjutan ilmu taubat ini terkait erat dengan ibadah rukun Islam kelima, haji, dan terlepas dari hikmah ibadah sholat, sebagaimana nanti sahabat Taubi bisa dengarkan audionya yang disampaikan oleh uwa-uwa yang ada di sini di dalam grup ini. Demikianlah sahabat Taubi, kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.